Dan untuk membahas lebih dalam, sudah ada Bonyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat sore Mas Bonyamin. Mas Yom Bonyamin, kita bicara mengenai putusan ini yang... Ya, baik. Mas Bonyamin, bagaimana respon Anda terkait dengan pemotongan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun pidana oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mas? Sebagai pihak yang membongkar perkara ini, saya terus terang aja kecewa. Jadi seperti anti klimaks gitu kan. Dulu ketika disidangkan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kan dari tuntutan jaksa 4 tahun, kemudian dijatuhkan vonis 10 tahun. Nah, sebagai yang punya saham andil untuk membongkar perkara ini terkait dengan Sengkarut Joko Chandra itu kan kemudian saya gembira bahwa masih ada keadilan untuk rakyat, kan begitu. Rakyat sedang COVID, sedang corona, segala macam, kemudian ada oknum jaksa yang kemudian malah menerima dugaan suap dan beli mobil mewah waktu itu seharga 1,7 miliar. Dan kemudian pada posisi tertentu sebenarnya dalam persidangan itu tidak banyak membantu persidangan karena dia tidak terus terang, tidak mengakui perbuatannya dan lain sebagainya. Sehingga kemudian hakim memberikan vonis dari tuntutan 4 tahun menjadi vonis 10 tahun itu. Salah satu alasan hakim Pengadilan Tipikor saat itu kan bahwa tuntutan jaksa itu terlalu ringan sehingga dinaikkan jadi 10 tahun. Dan perbandingannya dulu jaksa Urip Tri Gunawan diduga menerima suap sekitar 6 miliar, kemudian divonis 20 tahun, itu tahun 2009. Nah, ketika sekarang tiba-tiba di-korting menjadi cuma 4 tahun, itu melebihi dari separuh, dari 10 tahun, ya kaget terus terang aja, kecewa, ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Dan kemudian ya sangat disayangkan kemudian di saat euforia ini bahwa sulitnya membongkar kasus Joko Chandra yang tadinya lari ke luar negeri terus masuk ke Indonesia tidak diketahui segala macam, dan dia mesti bisa masuk ini kan karena dalam tanda kutip sebenarnya bahasa saya dia ditipu gitu kan oleh oknum jaksa pinangki ini, seakan-akan dijanjikan dia akan bisa bebas atau setidaknya dia tidak akan menjalani hukuman kan pada waktu itu kan gitu karena mau diajukan fatwa misalnya. Nah ini kan yang sangat disayangkan betul itu. Tapi ini saya sebenarnya juga sisi lain agak bisa mencermati pertimbangan dari pengadilan banding tingkat tinggi ini, salah satunya adalah poin 4 itu bahwa karena ada keterlibatan pihak lain. Nah inilah yang sebenarnya dari sini akan saya kejar keterlibatan pihak lain, terutama adalah kingmaker. Siapa kingmaker ini nanti sudah saya masukkan ke KPK, nama lengkapnya dugaannya itu adalah seseorang yang punya kekuasaan tinggi. Dan itu nanti saya kejar untuk bisa diproses oleh KPK. Karena dugaan saya jangan-jangan kingmaker ini masih berusaha menyelamatkan orang-orang yang diduga terlibat ini dan setidaknya mendapatkan hukuman ringan sehingga dia nanti tidak akan terbongkar gitu. Iya, Bang Bonyamin, yang menarik adalah mengenai kingmaker yang ada di balik putusan dari tingkat tinggi ini yang ternyata lebih ringan daripada tuntutan jaksa semula. Kalau Anda melihat seperti apa sih langkah yang tepat dilakukan? Pemeriksaan tadi Anda akan melakukan pengajuan nama, kemudian akan diharapkan ada pemeriksaan berikut. Tapi apakah mungkin Pinangki sendiri sudah ada deal khusus sebagai whistleblower untuk membantu juga dari pihak KPK untuk menangkap kingmaker tersebut? Tahu saya belum ada karena memang KPK belum bergerak terlalu jauh karena alasannya dulu menunggu proses persidangan. Nah ini nanti yang akan saya desak. Dengan kalau nanti 1 bulan ke depan tidak ada pergerakan dari KPK, ya saya gugat pra peradilan bahkan. Dan akan saya buka semua data saya termasuk rekaman pembicaraan orang, transkrip segala macam, saya buka semua di pengadilan supaya masyarakat tahu bahwa ada peran kingmaker yang berkaitan dengan proses-proses ini gitu. Dan saya khawatir justru ini proses mendapatkan keringanan ini ada dugaan upaya-upaya dari kingmaker bisa jadi begitu gitu kan. Dan sebenarnya saya berharap memang betul Pinangki bersedia jadi whistleblower, dengan demikian dia bisa itu mendapatkan keringanan hukuman. Jadi kalau pengadilan tinggi tingkat banding ini memberikan hukuman yang lebih ringan itu kalau memang Pinangki memberikan kesaksian yang kemudian membuka peran-peran pihak lain. Kalau belum ya jangan dikasih dong kan gitu kan. Dan inilah saya berharap sebenarnya dari kemarin proses tingginya
putusan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu, Pinangki bersedia jadi whistleblower, membuka peran dan siapa sebenarnya kingmaker itu. Gitu. Iya, Mas, ini terkait dengan sejumlah data ya, ICW menyebutkan rata-rata hukuman koruptor sepanjang 2020 itu hanya berkisar 3 tahun 1 bulan penjara, rata-rata tidak mencapai yang maksimal. Kalau Anda lihat sebenarnya kenapa terjadi seperti ini, Mas? Ya nampak bahwa dari proses yang dilakukan ini masih belum serius. Ancaman hukuman dari Pinangki ini misalnya kan dia 3 perkara, mulai korupsinya yaitu dugaan gratifikasi atau menerima suap, kemudian juga pencucian uang, dan kemudian persekongkolan jahat pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Nah kalau ini katakanlah minimal itu 2 tahun masing-masing kan ya 6 tahun kan minimal kan gitu. Dan saya berharap dulu ini ya sampai di angka 20 tahun karena 3 perkara, mestinya 5 kali 3, 15 lah minimal. Pikiran saya begitu gitu. Tapi nyatanya ini malah turun betul jadi 4 tahun. Ini kan kalau dibagi 3 berapa? 1 tahun aja cuma setengah, 1 tahun setengah lah, nggak ada kan gitu kan, cuma 1 tahun koma sekian. Nah ini yang sangat memprihatinkan. Kalau tadi ICW mengatakan rata-rata 3 tahun itu kan 1 perkara. Nah kalau ini 3 perkara kan lebih rendah lagi. Jadi ini memang menunjukkan ketidakseriusan dan nampak bahasanya begitu. Ketika ini menyangkut pihak-pihak yang berkuasa dari sisi politik atau berkuasa dari sisi ekonomi atau berkuasa dari sisi hukum, nampaknya justru hukumannya ringan. Sementara beberapa level kepala desa yang diduga korupsi dana desa segala macam itu bisa 4 tahun, 5 tahun gitu. Nah, dan itu pernah saya tahu kerugiannya hanya 50 juta di Jawa Tengah itu hanya kena level 4 tahun, kenanya 4 tahun. Tapi ini kan yang lebih tinggi dan harus diingat bahwa Pinangki itu jaksa yang mestinya ketika tahu ada buron dia segera melapor untuk dilakukan penangkapan. Tapi dia berusaha membantu untuk tidak menjalani hukumannya. Ini kan mestinya faktor pemberatnya yang lebih ditonjolkan. Tapi hakim nampaknya memberikan diskon ini nampaknya menonjolkan sikap humanisnya. Seorang perempuan lah, masih dibina, menjadi ibu rumah tangga. Ya seperti dulu dalam kasus Fahmi Darmansyah itu kan juga dikurangi hukumannya di tingkat Mahkamah Agung. Alasannya dermawan. Masa orang nyuap dianggap dermawan itu kan agak aneh juga. Ini kan juga ini alasan yang kaitannya dengan seakan-akan dalam posisi perempuan ini malah apa bedanya perempuan dan laki-laki gitu kan. Justru itu seorang perempuan ibu rumah tangga harus memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya, kemudian melakukan sesuatu yang tidak benar kan malah harusnya dapat pemberatan. Jadi ini yang menurut saya sangat kurang pas. Tapi apapun Yudi dan juga pemirsa semua, proses vonis pengadilan itu adalah azas res judicata. Kita harus menghormati meskipun merasa salah. Nah ini yang, tapi apapun kalau memang mencederai rasa keadilan, kita harus kritis supaya ini tidak terulang kembali. Dan kita sebenarnya mendorong Kejaksaan Agung untuk melakukan kasasi, biarlah di tingkat Mahkamah Agung nanti vonis terakhir dari kasusnya Pinangki. Jadi jangan sampai Kejaksaan Agung tidak kasasi nanti. Karena ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Soal dulu menuntutnya hanya 4 tahun, tapi kan kemudian sudah diambil oleh hakim pengadilan tingkat pertama, Hakim Tipikor Jakarta Pusat mengatakan bahwa kalau 4 tahun itu terlalu ringan, masih terlalu ringan, dan makanya yang paling pas 10 tahun. Nah inilah yang harusnya Kejaksaan Agung melakukan kasasi. Iya, Mas Boyamin, terakhir ini bagaimana ke depannya terkait dengan kasus hukum terkait dengan korupsi di tanah air yang rata-rata pasti tidak memuaskan publik terkait dengan hukuman pidana, kurungan yang diberikan. Lalu seperti apa? Sebenarnya apa memang ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk meminimalkan hukuman karena mereka memiliki kepentingan agenda tertentu? Lalu seperti apa langkah ke depannya Kejaksaan dan juga KPK untuk mencegah hal ini tidak lagi terulang, Mas? Ya harus ada ini istilahnya standar untuk tuntutan dan juga hukuman. Kalau tuntutannya itu tinggi, berarti nanti vonisnya juga tinggi. Ini harus ada seperti tolok ukur katakanlah. Misalnya tidak mengembalikan kerugian negara, maka kemudian kena 4 tahun. Kemudian tidak terus terang ditambah 2 tahun. Terus kemudian melibatkan orang banyak dan tidak melapor tambah 2 tahun. Jadi ada ini standar bakunya begitu supaya nanti tidak ada hukuman 1 tahun, 2 tahun. Sebenarnya Kejaksaan Agung sendiri Yudi itu sudah bagus ketika kasus Jiwasraya dan nantinya Asabri. Itu sudah menuntut seumur hidup dan juga dikabulkan oleh hakim seumur hidup. Tapi ketika ini menyangkut oknum jaksa, nah kelihatan lebek itu kan menjadi hanya menuntut 4 tahun gitu kan. Yang ini harusnya
mulai diberlakukan sama. Justru kalau ini oleh penegak hukum, maka harus ada pemberatan. Kalau orang lain aja dituntut 20 tahun seumur hidup, ya minimal dituntut seumur hidup gitu. Kalau menyangkut oknum jaksa yang main-main kan itu harusnya itu. Nah inilah nanti yang ini seperti istilahnya standar baku bahwa ini pemberatannya ini harus yang diutamakan. Bukan yang meringankannya, misalnya berlaku sopan, masih muda. Loh justru masih muda kenapa korupsi juga, kan gitu kan. Kalau sudah tua, kasihan, ya kok sudah tua kok juga korupsi. Kan jadi pertanyaannya begitu. Jadi ini supaya tidak terulang kembali, ada standar baku, masing-masing item, ada poin lah. Ya, sederhananya ada poin. Masing-masing poin ini kita lihat, misalnya tidak terus terang, kena 2 tahun. Terus kemudian tidak mau mengembalikan kerugian negara, terus kemudian tidak mau membuka keterlibatan pihak lain, tambah lagi 4 tahun. Sehingga minimal rata-rata nanti hukuman korupsi itu di atas 10 tahun. Itu harus, karena dulu sudah zaman Abidul Al-Kausar itu sudah tinggi, di rata-rata 10 tahun, kita sekarang malah turun jadi 3 tahun, 5 tahun. Ini kan lama-lama nanti hukuman bisa jadi percobaan atau penjara 1 tahun. Nah ini semakin orang tidak akan kapok lagi untuk melakukan korupsi, karena ternyata korupsi berapapun hukumannya ringan. Itu yang harus kita perhatikan. Gitu. Baik, Mas Bonyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Terima kasih, selamat sore. Kamu ada nggak? Mana? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa cuma ini yang kamu pakai? Bupati Solok, Sumatera Barat, Epyardi Asda mengamuk karena petugas puskesmas tidak memberikan layanan kepada korban kecelakaan dengan alasan jam layanan UGD sudah tutup. Simak informasi selengkapnya usai jeda.